Semangat pagi anak-anak, kita akan belajar matematika kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami tentang materi bangun ruang sisi datar, yaitu tentang kubus anak-anak. Ini adalah benda-benda di sekitar kita yang berbentuk kubus ya. Ada dadu, ada kado, ada permainan rubrik, dan ada kristal. Kubus itu apa sih anak-anak? Kubus itu adalah bangun ruang, jadi punya ruangan ya, yang dibatasi 6 sisi atau bidang yang berbentuk persegi. Dan perseginya itu kongruen atau sama. Nah, ini adalah gambar geometri dari kubus. Oke. Kita ke unsur-unsur kubus anak-anak. Kubus itu mempunyai 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen atau sama ya. Nah, secara gambar kalian lihat 6 sisi itu adalah sisi bawah, ini ya, sisi A, B, C, D, ini sisi bawah atau sisi alas. Kemudian ada sisi atas yang warnanya pink. Kemudian ada sisi kiri, ada sisi kanan, kemudian ada sisi depan, sisi A, B, F, E, dan sisi belakang. Oke. Selanjutnya, kita lihat unsur yang lain. Kubus itu anak-anak juga mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk itu adalah ini anak-anak, garis-garis EF, garis FG, garis GH, garis HE. Dan totalnya ini ada garis EA dan seterusnya. Totalnya ada 12 rusuk. Ada rusuk yang horizontal posisinya atau posisinya mendatar ya. Dan ada juga rusuk yang tegak seperti EA. Ini adalah rusuk yang tegak atau vertikal. Totalnya ada 12 rusuk. Selanjutnya kubus mempunyai 8 titik sudut anak-anak. Titik sudutnya yaitu yang ini. Titik A, titik B, titik C, titik D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Jadi satu titik sudut itu adalah pertemuan dari 3 rusuk seperti ini ya. Misalkan ini ya, titik sudut A itu adalah pertemuan dari rusuk AB, rusuk AD, dan rusuk AE. Selanjutnya anak-anak, kubus itu mempunyai 12 diagonal sisi yang sama panjang. Kita akan pelajari di slide selanjutnya. Diagonal sisi itu yang ini anak-anak. Misalkan ibu ngambil sisi depan ya, sisi A, B, F, E. Diagonal sisinya adalah garis AF, jadi nyebrang, dan garis BE. Ini contoh dari diagonal sisi. Totalnya ada 12 diagonal sisi yang dimiliki oleh kubus. Selanjutnya, kubus mempunyai 4 diagonal ruang yang sama panjang juga. Diagonal ruang itu adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang tidak sebidang anak-anak. Jadi contohnya di sini adalah garis AG. Jadi garisnya melintasi bagian dalam ruangan kubus ya. Berikutnya, kubus juga mempunyai 6 bidang diagonal berbentuk persegi panjang yang kongruen. Nah, kita akan pelajari selanjutnya ya, apa itu bidang diagonal kubus. Ini anak-anak unsur dari kubus. Oke, kita akan melanjutkan ke unsur yang lain yang tadi sempat kita singgung, diagonal sisi kubus. Ini anak-anak. Ya.
Diagonal sisi kubus itu adalah garis diagonal pada sisi kubus. Ingat, sisi kubus tadi ada 6 ya. Ada sisi alas, sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanan. Sisi depan dan sisi belakang. Nah, misalkan ibu mengambil sisi depan anak-anak. Kalian cermati sisi depan, sisi A, B, F, E. Ya, sisi depan ini mempunyai diagonal kan, yaitu diagonal AF dan diagonal BE. Nah, garis AF dan garis BE ini anak-anak, ini adalah diagonal sisi depan. Oke, ibu ulang ya. Lihat sisi depan, di situ ada 2 diagonal. Nah, ini disebut dengan diagonal sisi kubus untuk sisi depan. Satu sisi mempunyai 2 diagonal sisi kubus. Sehingga kalau total kubus mempunyai 6 sisi, maka akan ada 2 kali 6 diagonal sisi, yaitu 12 diagonal sisi. Oke. Nah, setiap sisi ada 2 diagonal sisi anak-anak. Kubus mempunyai 6 sisi. Jadi, total kubus mempunyai 12 diagonal sisi. Kita lihat semua gambarnya. Ini untuk diagonal sisi depan, garis AC dan garis DB. Kemudian yang warna hijau ini adalah diagonal sisi belakang. Oke. Selanjutnya, kita fokus ke sisi kiri dan sisi kanan. Yang warna merah ini, garis DE dan garis HA, ini adalah diagonal sisi kiri. Yang warna hijau, garis BG dan garis FC, ini adalah diagonal sisi kanan. Oke, kurang 4 lagi ya anak-anak ya. Diambil dari diagonal sisi alas dan diagonal sisi atas. Oke. Paham ya untuk pengertian diagonal sisi kubus? Totalnya ini ada 12 diagonal sisi kubus. Nah, sekarang kalian cermati ukuran dari kubus ini misalkan R, rusuknya panjangnya R. Ini semuanya panjangnya R. Panjangnya R, tingginya R, lebarnya juga R ya anak-anak. Maka panjang diagonal sisi kubus, ini anak-anak kita cermati, kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari R kuadrat ditambah R kuadrat. Karena segitiga ABF, ini kan segitiga siku-siku ya anak-anak ya. AF sebagai sisi miring, karena ini ada sudut B-nya 90 derajat. Sehingga kita menggunakan teorema Pythagoras. Cara mencari sisi miring dari AF adalah akar R kuadrat ditambah R kuadrat. Kita mencari panjangnya diagonal sisi kubus. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan rumus cepatnya, yaitu panjang diagonal sisi kubus adalah R akar 2. Jadi contoh, misalkan sebuah kubus itu panjang rusuknya 10 cm, misalkan anak-anak ya, 10 cm, maka panjang diagonal sisi kubus kalian menggunakan ini, R-nya diganti 10, yaitu 10 akar 2 cm. Kalau panjang rusuknya misalkan 25 cm, maka panjang diagonal sisi kubus adalah ini, 25 akar 2 cm. Paham ya? Oke, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang kita akan fokus ke diagonal ruang kubus. Nah, kalian cermati. Diagonal ruang kubus itu adalah garis yang ditarik dari 2 titik sudut kubus yang tidak sebidang. Ya, contoh, sudut D, titik sudut D, dengan titik sudut F, ini tidak sebidang anak-anak ya. Ini kalian tarik garis. Jadi, garis DF, ini melintasi ruangan kubus. Ini namanya diagonal ruang kubus. Garis GA, oke, ini diagonal ruang yang kedua. Selanjutnya, nah, garis EC ya, garis EC ini diagonal ruang yang ketiga.
dan garis BH ini adalah diagonal ruang yang keempat. Oke. Totalnya ada 4 diagonal ruang kubus. Total kubus mempunyai 4 diagonal ruang. Itu tadi ya anak-anak ya, jelas. Nah, sekarang jika panjang rusuknya kubus itu R, ya, sama ya, ukuran rusuknya semuanya R ya, maka panjang diagonal ruang kubus kita menggunakan teorema Pythagoras lagi anak-anak, yaitu akar dari rusuk kuadrat ditambah rusuk kuadrat ditambah rusuk kuadrat. Dan cara cepatnya adalah rusuk akar 3. Jadi contoh lagi, misalkan rusuk kubus ini panjangnya adalah 10 cm. Maka panjang diagonal ruang kubus adalah 10 akar 3 cm. Misalkan panjang rusuknya adalah 21 cm. Maka panjang diagonal ruang kubus adalah 21 akar 3 cm. Oke, paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang bidang diagonal kubus. Kita cermati dulu gambarnya anak-anak. Bidang diagonal kubus itu adalah bidang berbentuk persegi panjang yang dibatasi oleh 2 rusuk sejajar dan 2 diagonal sisi sejajar. Kalian fokus ke sini. Nah, kalian perhatikan 2 diagonal sisi yang sejajar. Posisinya ada di sisi alas dan sisi atas ya anak-anak ya. Untuk diagonal sisi alas di sini adalah garis BD. Dan diagonal sisi atas adalah garis FH. Nah, diagonal sisi BD dan diagonal sisi FH ini kan sejajar ya anak-anak. Kemudian hubungkan lagi dengan rusuk tegak FB dan HD. Nah, bidang yang dibatasi oleh garis diagonal sisi BD, DH, HF, dan FB ini berbentuk persegi panjang anak-anak. Dan ini namanya bidang diagonal kubus. Oke? Inilah bidang diagonal kubus. Sehingga kalian cermati, totalnya kubus mempunyai berapa diagonal kubus? Ya. Nah, ini ya. Sekarang kalian amati yang diagonal sisi alas dan sisi atas, ya. Ada 2 kemungkinan diagonal bidang diagonalnya. Bidang diagonal DGFA dan bidang diagonal CHEB. Oke? Ini 2 bidang diagonal yang dari diagonal sisi alas dan atas. Sekarang yang dari sisi, ini dari sisi bawah dan sisi atas. Sekarang kalian cermati yang dari sisi kiri dan kanan. Sisi kiri dan sisi kanan itu diagonal sisinya adalah DE dan CF yang sejajar, kemudian AH dan BG yang sejajar. Nah, bidang diagonalnya ini anak-anak. CDEF dan ABGH. Ini yang bidang diagonal yang ditarik dari diagonal sisi kiri dan kanan. Oke, sudah 4 ya. Nah, kurang sisi depan dan belakang ya anak-anak ya. Nah, kalian cermati ini. Sisi depan itu mempunyai diagonal sisi DB dan AC. Diagonal sisi belakang, diagonal sisinya EG dan FH. Nah, kalian cermati, bidang diagonalnya adalah bidang DHFB dan bidang diagonal CGEF. Oke? Ini adalah 6 bidang diagonal kubus yang terbentuk. Nah, selanjutnya, bagaimanakah bagaimanakah luas
dari bidang diagonal, karena ingat bidang diagonal itu kan berbentuk persegi panjang ya anak-anak ya. Berarti mempunyai luas ya. Kalian fokus ke sini. Bidang diagonal BDHF ya. Kalian cek. BD ini kan diagonal sisi. Tadi panjangnya adalah R akar 2. Kemudian FB itu adalah rusuk. Ini panjangnya adalah R. Sehingga persegi panjang ini sebagai bidang diagonal kubus akan mempunyai luasnya persegi panjang anak-anak. Panjang kali lebar kan? Panjangnya tadi ini R akar 2 ya, kita cek ya. Dan lebarnya adalah R. Jadi panjangnya R akar 2 dikalikan R menjadi R kuadrat akar 2. Ini cara cepat untuk mencari luas bidang diagonal kubus. Contoh, misalkan kubus ini mempunyai rusuk sepanjang 10 cm misalkan anak-anak. Maka luas bidang diagonalnya adalah 10 kuadrat akar 2 atau 100 akar 2 cm persegi. Itu cara cepatnya. Oke. Selanjutnya, nah ini kita ke jaring-jaring kubus anak-anak. Kubus ini adalah bangun ruang ya anak-anak ya. Bangun ruang ini anggap seperti kardus ya, kardus yang berbentuk persegi. Kardus itu terbuat dari kertas kan. Kemudian sekarang kertas kardus itu kita gunting ya, kita gunting sehingga kalian cermati. Nah, kardus berbentuk persegi tadi, ini kita gunting rusuk-rusuknya. Dan bentuk rangkaian 6 persegi kongruen pembentuk kubus itu dinamai dengan jaring-jaring kubus anak-anak. Ini anak-anak kubus utuh. Kemudian sisi alasnya, rusuknya kita gunting. Tetapi yang kita gunting adalah rusuk-rusuk yang tidak pada alas. Sehingga terbentuklah jaring-jaring kubus. Oke. Nah, ini contohnya. Sisi alasnya berwarna biru, ini sisi alasnya ya. Dan sisi atasnya berwarna hijau. Kemudian 4 sisi yang lain terangkai yang berwarna putih ini sisi tegaknya ya. Sisi tegaknya berwarna putih. Ini adalah salah satu contoh dari jaring-jaring kubus. Banyak anak-anak formasi dari jaring-jaring kubus, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini ya, ini tinggal ini ya. Sisi yang ini kita taruh di bawah. Jadi ketemu jaring-jaring yang kedua. Oke, kalian bisa bereksplorasi. Ini jaring-jaring yang ketiga. Ini bentuk jaring-jaring yang keempat. Kalian harus konsisten dengan sisi alas berwarna biru dan sisi atasnya berwarna hijau. Ya. Berikutnya, sisi jaring-jaring kubus yang kelima ini. Ini jaring-jaring yang keenam anak-anak, amati. Ini jaring-jaring yang ke-7. Ini jaring-jaring yang ke-8. Ya. Ini jaring-jaring yang ke-9. Ini jaring-jaring yang ke-10. Dan ini adalah jaring-jaring yang ke-11. Oke, ini adalah jaring-jaring kubus yang berbeda. Oke, itu adalah unsur-unsur kubus anak-anak. Nah, sekarang dari jaring-jaring kubus itu kita bisa merumuskan luas permukaan kubus ya. Tadi kubusnya ini ya anak-anak ya, kubusnya ini kita bongkar menjadi jaring-jaringnya ya. Ini kubusnya mempunyai panjang rusuk R anak-anak ya. Panjang rusuk kubus semuanya sama panjang yaitu R. Nah, ini contoh dari salah satu jaring-jaring kubus tadi. Dari sekian banyak yang berbeda ya anak-anak ya. Nah, luas permukaan kubus itu merupakan jumlah 6 luas sisi persegi yang kongruen tadi. Oke, luas permukaan kubus itu kita peroleh. Nah, ini ada 6 persegi anak-anak. Ini luas 1 persegi pertama. Luas persegi pertama ingat berbentuk persegi ya.
Berarti kalau ini ukurannya adalah R kali R, luas perseginya adalah R kuadrat. Oke. Ini persegi yang kedua, ini persegi yang ketiga, persegi yang keempat, persegi kelima, persegi keenam. Luas persegi pertama sampai luas persegi keenam, ini kita jumlahkan anak-anak. Itu menjadi luas permukaan kubus. Ya. Kemudian setiap luas persegi itu kita ganti dengan rumusnya luas dari persegi, yaitu sisi kali sisi, atau di sini simbolnya R kali R. Ya. Jadi R kuadrat anak-anak. Luas persegi pertama R kuadrat, luas persegi kedua juga R kuadrat, sampai luas persegi keenam juga R kuadrat. Sehingga cara cepatnya kita bentuk jadi perkalian, yaitu 6 dikali R kuadrat. Ini adalah rumus luas permukaan kubus, yaitu 6R kuadrat. Contoh anak-anak, misalkan R-nya ini adalah panjang rusuk kubus itu misalkan 10 cm. Ya, maka luas permukaan kubusnya adalah 6 dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat 100. 100 kali 6, 600 cm persegi. Oke? Misalkan dikembangkan lagi. Kubusnya ini ternyata tanpa tutup. Jadi sisi atasnya hilang. Ya, tidak ada. Ya, sehingga kubus tinggal mempunyai berapa sisi anak? Tinggal 5 ya. Sehingga luas permukaan kubusnya ya tinggal 5R kuadrat. Seperti itu. Oke? Dan yang terakhir kita akan belajar tentang volume ya anak-anak ya. Ini tadi rusuknya jaring-jaring pun panjangnya adalah R ya. Volume kubus anak-anak. Volume kubus itu adalah isi dari kubus ya. Kubus kan mempunyai ruangan ya anak-anak ya. Isinya atau volume kubusnya kita bisa mencari dengan aturan luas alas kali tinggi kubus. Alas kubus berbentuk persegi, maka rumus luas persegi adalah R kuadrat. Ini ya, alas yang berbentuk biru ini, yang berwarna biru ini, luas alasnya adalah R kuadrat. Kemudian tinggi kubus yang ini ya anak-anak ya, tinggi kubusnya juga R. Sehingga luas alas kali tinggi, yaitu luas alasnya R kuadrat kali tingginya R, hasil akhirnya adalah R pangkat 3. Inilah rumus luas volume kubus, yaitu rusuk pangkat 3. Rusuk kali rusuk kali rusuk. Oke anak-anak? Itu adalah unsur-unsur kubus dan luas dan volume kubus. Kita sudah belajar. Ingat, 3M ya anak-anak ya. Matematika itu selalu menantang dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi anak-anak di materi selanjutnya. Dah.